Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan sama-sama belajar salah satu kompetensi penting dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat dengan mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan saya Ajeng Arwati, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran. Jika kalian ingin mengenal saya lebih lanjut, boleh kunjungi akun media sosial saya maupun kontak WA yang sudah saya cantumkan. Pembelajaran ini bertujuan agar kita mampu menjelaskan cara mengidentifikasi deskripsi potensi sumber daya, mampu menjelaskan cara menganalisis potensi sumber daya, mampu menjelaskan cara memetakan gagasan pemanfaatan sumber daya, serta mampu menjelaskan cara mengidentifikasi pola pemanfaatan sumber daya. Sebelum lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu potensi dan sumber daya. Potensi merupakan kemampuan, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki seseorang atau masyarakat untuk dikembangkan. Sedangkan sumber daya masyarakat adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk jenis-jenis sumber daya yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi empat, di antaranya sumber daya alam seperti tanah, air, hasil hutan, laut, pertanian. Lalu ada sumber daya manusia seperti tenaga kerja, keahlian, pengetahuan, tokoh masyarakat. Kemudian ada sumber daya sarana prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang langsung digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat, terutama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Sarana bersifat operasional, artinya digunakan langsung dalam proses kegiatan. Contohnya, peralatan belajar di sekolah, alat kesehatan di puskesmas, alat pertanian, serta peralatan usaha kecil. Kemudian, prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya kegiatan masyarakat, biasanya berupa fasilitas fisik yang bersifat permanen atau jangka panjang. Prasarana bersifat dasar atau fundamental, tanpa prasarana kegiatan sulit berjalan. Contohnya jalan raya, sekolah, irigasi, jaringan listrik, juga air bersih. Yang terakhir ada sumber daya kelembagaan. Sumber daya kelembagaan adalah segala bentuk lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat dan berfungsi mengatur, mengelola, serta menggerakkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, sumber daya kelembagaan mencakup struktur sosial dan sistem organisasi yang berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pembangunan di tingkat masyarakat. Ciri-ciri sumber daya kelembagaan memiliki tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat, terdiri dari anggota atau kelompok masyarakat, ada aturan dan tata tertib yang disepakati, memiliki struktur kepengurusan yang jelas, serta menjadi wadah partisipasi dan kolaborasi warga. Seperti PKK, Posyandu, BUMDes, juga Karang Taruna. Identifikasi potensi ini penting untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki masyarakat. Dengan mengidentifikasi potensi, kita tahu apa saja keunggulan, sumber daya, keterampilan, dan peluang yang ada di suatu wilayah. Menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan, mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat, serta menghindari ketergantungan terhadap bantuan luar. Identifikasi ini dilakukan dengan observasi lapangan, melihat kondisi fisik dan sosial masyarakat, lalu wawancara atau diskusi melibatkan tokoh masyarakat dan warga, kemudian pemetaan partisipatif, masyarakat menggambarkan sumber daya di wilayahnya, lalu analisis data dan informasi dengan menyimpulkan potensi unggulan dan masalah yang dihadapi. Setelah dilakukannya identifikasi,
potensi perlu untuk diinventarisasi dan dilakukan pemetaan. Apa sih inventarisasi dan pemetaan potensi itu? Inventarisasi adalah kegiatan mendata, mencatat, dan mengelompokkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Langkah-langkah inventarisasi potensi dilakukan dengan identifikasi awal dengan mengenali sumber daya yang ada. Kemudian pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga survei. Lalu klasifikasi data dengan membagi berdasarkan jenis dan fungsi sumber daya. Kemudian verifikasi dan validasi, memastikan keakuratan data, serta pencatatan hasil menyusun daftar potensi dalam bentuk tabel atau laporan. Sedangkan, pemetaan potensi adalah proses menggambarkan posisi dan sebaran sumber daya di suatu wilayah. Langkah pemetaan potensi dilakukan dengan menentukan wilayah yang akan dipetakan, kemudian menggunakan metode participatory mapping melibatkan masyarakat, lalu membuat peta sumber daya yang menunjukkan lokasi sumber daya alam, lokasi kegiatan, lembaga sosial, dan budaya masyarakat. Kemudian, analisis hubungan antar potensi. Pertanian merupakan potensi yang pasti ada dalam sebuah wilayah. Potensi pertanian yang paling banyak yaitu padi, jagung, ubi, kacang, dan juga tebu. Langkah menyusun pemanfaatan diawali dengan analisis potensi unggulan, sumber daya apa yang paling menonjol. Kemudian identifikasi kebutuhan masyarakat, apa saja yang dibutuhkan agar potensi bisa dikembangkan. Kemudian, rumuskan ide pemanfaatan secara inovatif, berbasis kearifan lokal, dan juga realistis. Lalu, kaji manfaat dan juga dampak terhadap ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Susun rencana aksi dengan langkah-langkah implementasi. Berikut contoh pemanfaatannya. Untuk lahan pertanian dapat dijadikan agrowisata edukatif untuk meningkatkan ekonomi dan wisata. Lalu limbah organik dapat dijadikan kompos dan juga pupuk cair, mengurangi sampah ramah lingkungan. Lalu tenun tradisional dapat dijadikan produk fashion lokal untuk melestarikan budaya, juga membuka lapangan pekerjaan. Mari kita tonton bersama video YouTube mengenai pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di salah satu wilayah di Provinsi Bali. Bahan makanan lokal ketika dikemas dengan menarik akan memiliki nilai dan daya tarik tersendiri. Dengan kreativitas dan keahlian yang dimiliki, berbagai olahan bahan makanan lokal tersebut dapat disajikan dengan menarik. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Bangli, Iwayan Sarmo mengatakan, lomba cipta menu ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Diharapkan melalui ajang ini mampu mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan atau menciptakan menu berbasis bahan pangan lokal sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Lomba menu ini diikuti 10 tim dengan peserta dari kaum wanita tani, pemilik warung makan, serta siswa SMK. Kita ingin outputnya adalah bahwa pangan lokal ini bisa terangkat nilainya maupun nilai ekonomisnya maupun juga nilai gizi dari pengolahan ini dari cipta menu ini juga terpenuhi untuk kebutuhan gizi di keluarga. Ini makanan pokoknya pakai ketela jalar, ya, ubi ungu, ya, terus ayam sama ini sayur-sayuran. Dengan lomba ini diharapkan menjadi faktor pendukung keluarga dalam membuat dan mengetahui makanan bergizi, sehingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan yang ada dengan menanam berbagai jenis tanaman. Ibu Turatna melaporkan.
Dari video yang telah kita tonton, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan potensi yang dimiliki jika dilakukan dengan maksimal akan menciptakan nilai guna di masyarakat. Pemerintah juga ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan lomba sehingga masyarakat memiliki dorongan untuk lebih mengembangkan potensi yang ada. Pemanfaatan berkelanjutan memiliki prinsip yaitu efisiensi dengan menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan, lalu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian kemandirian dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Lalu keberlanjutan dengan menjaga agar sumber daya tetap ada untuk generasi berikutnya. Pemanfaatan juga harus memiliki pola yang efektif seperti kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, swasta, kemudian berbasis potensi unggulan lokal, menggunakan teknologi tepat guna, mendorong kewirausahaan sosial, serta memiliki sistem monitoring dan evaluasi. Contoh pola pemanfaatan berkelanjutan, sebuah desa yang memiliki potensi bambu dapat membentuk koperasi pengrajin bambu, kemudian dilanjutkan dengan memproduksi barang kerajinan. Untuk memperkenalkan produk dapat dilakukan promosi secara offline maupun online, lalu tidak lupa untuk mereboisasi bambu sebagai bahan baku berkelanjutan. Dari materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa potensi sumber daya masyarakat mencakup berbagai bentuk aset yang dimiliki oleh wilayah, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, hingga sumber daya kelembagaan. Inventarisasi dan pemetaan menjadi langkah awal penting untuk mengenali apa saja kekuatan yang ada di masyarakat. Setelah potensi dikenali, masyarakat dapat menyusun berbagai gagasan pemanfaatan sumber daya lokal secara kreatif dan realistis. Pemanfaatan tersebut akan efektif jika dilakukan secara kolaboratif, berbasis kebutuhan masyarakat, menggunakan teknologi yang tepat secara keseluruhan, kemampuan mengidentifikasi, memetakan, dan mengolah potensi sumber daya masyarakat menjadi dasar penting dalam membangun kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan suatu wilayah. Baik teman-teman semuanya, setelah menyimak materi yang telah saya sampaikan, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman teman-teman terhadap materi, teman-teman diharapkan untuk mengerjakan post-test yang dapat di-scan melalui kode QR yang ada di layar. Saya juga memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi feedback sebagai evaluasi saya dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.